Ananda Mercy Novitasari. Di dalam Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, Bapak Ibu serta saudara sekalian, perkataan Yesus ini bukan hanya untuk Marta dan Maria. Yesus juga memberikan sabdanya. Profesional menampilkan sosok dapat diandalkan. Sering terjadi, namun semua umat kita percaya jika Tuhan akan memperhatikan doa yang telah dipanjatkan. Persiapan hidup manusia aku memikirkan perbuatan tangan. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Inilah Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan sangat lemas kelihatannya. Dan ketika saya berbisik mau bagi kasih umum, semuanya ini menjadi pencerahan. Mercy Novitasari, hidup dan bagian dunia. Mercy Novitasari dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Belum. Hah? Belum. Ya, ambil saja kita. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sidang dukawan dukawati yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu yang dari Rumah Sakit Korem sebagai teman dari almarhumah Mercy Novitasari, kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dan teman-teman dari Korem untuk datang membagi duka
bersama dengan keluarga di tempat ini. Kita memang dalam berduka, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk hadir di tempat. Untuk itu kami mohon izin untuk melakukan ibadah pelepasan. Dan ibadah pelepasan pada siang hari ini akan dilayani oleh Bapak Yohanes Lamang. Untuk itu kepada Bapak Ibu seiman dengan kami, mohon berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan memuliakan Tuhan melalui lagu pembukaan yang di lembaran kita nomor 1. Hidup abadi, bukalah surga, tempat bahagia. Yesus Sang Putra, Juru Selamat, lewat surga nan mulia. Ya Roh penghibur yang menghidupkan, limpahi Dia buah kurniamu, hidup bahagia di alam baka, dalam himpunan para kudus mulia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Segenap keluarga yang berduka, Bapak Ibu serta saudara sekalian, dukawan dan dukawati, selamat siang. Pada hari ini, siang ini kita berkumpul untuk bersama-sama mempersembahkan doa. Kita datang dengan hati duka, namun juga dengan iman dan pengharapan. Kita percaya bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju. Kita juga berkumpul untuk saling menguatkan, untuk saling meneguhkan, sekaligus memberikan penghiburan kepada keluarga yang berduka. Semoga ibadat siang hari ini menjadi ungkapan kasih, ungkapan cinta kita kepada almarhumah, dan tanda iman kita kepada janji kebangkitan. Maka marilah Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita mengawali ibadat ini dengan mengakui segala salah dan dosa-dosa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan datang dengan mulia. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, mengampuni dosa-dosa kita dan telah menghantar kita ke dalam hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal, kudus dan berkuasa, Engkau telah menciptakan kami untuk hidup bersamamu selamanya. Pada hari ini Engkau telah manggil saudara segala dosa dan kelemahannya, dan tempatkanlah dia dalam terang dan kedamaian surgawi. Teguhkanlah kami yang masih bersiarah di dunia ini, agar kami tetap setia dan teguh iman dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk dan mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan
sudah mati akan hidup, dan orang yang hidup dan percaya kepadaku takkan mati selama-lamanya. Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakan. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Ketika Yesus sampai di Betania, Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Betania dari Yerusalem tidak lebih dari 3 kilometer. Banyak orang Yahudi sudah datang melayat Maria dan Marta untuk menghibur mereka, karena sedangkan Maria tinggal di rumah. Lalu Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, kalau Tuhan ada di sini sebelumnya, tentu saudara tidak mati. Namun begitu saya tahu bahwa sekarang ini juga apa yang Tuhan minta dari Allah, Allah akan memberikannya kepada." Marta menjawab, "Saya tahu Lazarus akan hidup kembali. Orang yang percaya kepadaku, meskipun ia sudah mati, akan hidup. Dan orang yang hidup dan percaya kepadaku, takkan mati selama-lamanya. Apa kau percaya itu?" Ananda Mercy Novitasari. Sebelumnya saya juga sakit, tapi 2 hari sebelum saya di Oknamo, Ananda sudah masuk lebih duluan di rumah sakit di Oknamo, di rumah sakit grup rukun. Banyak yang mengungkapkan, mendoakan supaya anak khas kita itu. Lalu pas hari Jumat, saya juga masuk ke rumah sakit karena saya kaget. Malamnya belum ada berita apa-apa. Mungkin saya sudah tidur karena ternyata jam 11.30 itu sudah meninggal. Dan itu saya baca paginya bahwa Ananda Mercy Novitasari telah dipanggil Tuhan. Saya kaget, begitu cepatnya. Itulah tadi yang saya katakan bahwa kematian seringkali datang tanpa kita duga. Bapak Ibu serta saudara sekalian, ketika seorang yang kita cintai meninggalkan kita, tentu hati kita terasa hampa. Kita berduka, lebih-lebih keluarga yang sangat mencintainya. Kita tidak lagi dapat berbicara, kita tidak lagi dapat bercerita, dan dia sudah tidak bisa apa-apa. Dia sudah meninggalkan kita. Dia sudah pergi duluan menghadap Bapa di surga. Dan pada hari ini Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita bersama-sama berkumpul bukan untuk menyerah. Kita berkumpul bersama pada kesempatan hari ini. Memang kita dalam keadaan duka. Di dalam Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, Bapak Ibu serta saudara sekalian, Yesus bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Sabda atau perkataan Yesus ini bukan hanya untuk Marta dan Maria, tetapi juga untuk kita yang sejak kemarin berduka dan hari ini berkumpul di tempat ini. Bagian sabda yang lain atau dalam Injil yang lain,
Yesus juga memberikan sabdanya untuk meneguhkan kita yang masih dalam persiaran ini. Lebih-lebih kita menghadapi saat-saat seperti ini, di mana orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, orang yang baik, orang yang kita andalkan, meninggalkan kita. Yesus mengatakan, ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau senantiasa. Yang percaya kepada Yesus dalam perjalanan kita di dunia ini sampai kelak akhir zaman, kita ada dalam naungan sayapnya yang perkasa. Kita ada dalam dekapannya yang kokoh. Kita ada dalam perlindungannya. Maka pantas kita sebagai pengikut Yesus dalam setiap menghadapi situasi-situasi yang sulit seperti saat ini, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu ragu. Kita tidak perlu gelisah. Terutama Ibu Lukas dan Bapak Lukas serta saudara-saudara dari Novitasari, bahwa Tuhan telah mengambil Novitasari dari tengah di dalam surganya. Bapak Ibu serta saudara sekalian, memang peristiwa ini tentu sangat menyedihkan. Mungkin Novitasari atau Mercy ini bisa kita kenang dalam berbagai hal. Mungkin tentang kebaikannya, mungkin di dalam pergaulannya, kehadirannya senantiasa membawa sukacita dan kegembiraan bagi teman-temannya. Di dalam keluarga mungkin Novitasari juga, ia kembali kepada Bapa, tempat di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan, dan tidak ada lagi duka cita. Kata ini bahwa kasih tidak akan pernah mati. Putra dan Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu serta saudara sekalian, dengan demikian ibadat pelepasan jenazah dari rumah duka telah selesai. Syukur kepada Allah, dan marilah kita untuk bersama-sama tetap untuk membawa jenazah ke gereja untuk terakhir kalinya mereka atau Mercy Novitasari mengikuti perayaan Ekaristi. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan juga kepada Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini untuk membagi duka serta mendoakan saudara kekasih almarhumah Mercy Novitasari. Mungkin ada ungkapan duka dari Rumah Sakit Korem kepada yang mewakili. Saya Nama budaya, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yustika. Saya mewakili teman-teman ASN untuk membacakan sepatah kata. Yang kami kasihi,
keluarga besar dari ASN Mercy Novita Sarilingge, Escape Nurse, yang saat ini sedang dalam kesedihan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat berkumpul di rumah duka ini walaupun kita semua sedang dalam keadaan berduka. Kami segenap rekan kerja ASN Novita Sarilingge Escape Nurse dari Denpasar Kendari menyampaikan bahwa kami pun turut berduka cita atas meninggalnya teman rekan kami, kakak kami, saudara kami ASN Mercy. Bagi kami semua, mendiang merupakan sosok rekan kerja yang sangat baik, sangat dihormati dan dicintai para seluruh rekan operasional, menampilkan sosok dapat diandalkan, sering membantu di lingkungan kerja. Kiranya mari kita memohon agar memberkati kepergian mendiang untuk dapat menghadap Tuhan. Semoga kami juga berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan bisa ikhlas atas meninggalnya mendiang. Semoga Tuhan berkenan memberikan penghiburan untuk semua anggota keluarga agar tidak larut dalam kesedihan. Kita semua berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa akan memberkati keluarga yang ditinggalkan. Kehilangan, kami selalu menyemangati keluarga dan sahabat sekalian untuk menghadapi hari-hari dengan penuh pengharapan. Tak ada harapan yang kami panjatkan, tapi hal tersebut pasti terjadi. Namun semua umat kita percaya jika Tuhan akan memperhatikan doa yang telah dipanjatkan seperti Bapa Surgawi. Demikianlah kata sambutan penghiburan dari kami, rekan kerja kami kepada mendiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih kepada Ibu yang telah mewakili teman-teman atau mewakili rumah sakit Korim untuk membawakan ungkapan duka. Dan acara selanjutnya Udah pindah apa kalau dia? Nanti ada bisa awas. Awas saya. Iya. Sampai dapat. Iya dapat. Masuk.
manusia ada waktunya, ada awal dan berakhirnya kembali kepada Tuhan. Maut akan diubah menjadi kehidupan oleh kuasa Allah. Oleh karena itu kita memohon semoga saudari Mercy Novitasari berpaling kepada Tuhan, menyongsong kehidupan kekal. Mari terkasih, kita berserah diri kepada Tuhan. Kita mempersembahkan seluruh perasaan kita dalam perayaan keselamatan ini untuk kebahagiaan kekal Mercy. Kita mengawali perayaan ini dengan mengakui dosa-dosa dan mohon ampun. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Entah mati, kita yang diberi Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur 8 puji 10.060. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Beri kelingan kepada permohonanku. Jawablah aku dari kesetiaan-Mu. Jawablah aku dari keadilan-Mu. Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun pernah di hadapan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan.
Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Menjelang hari raya Paskah, Yesus singgah di Betania. Didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Sebelum Yesus sampai di rumah almarhum, Maria saudara Lazarus menyongsongnya. Ketika melihat Yesus, tersungguhlah Maria di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadamu." Tetapi beberapa orang yang lain berkata, "Ia akan menyediakan mata orang buta. Tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Makin masuklah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu besar. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Maka saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tadi mengawali renungan atas firman Tuhan yang baru saja dibayangkan semuanya. Saya merekam kembali dengan mudah kembali kaset ketika berjumpa dengan almarhum ini di rumah sakit Kode. Ketika masuk di ruang perawatan, sangat lemas kelihatannya. Dan ketika saya berbisik mau dikasih umum, mulai reaksinya agak baik, mau selesai dikasih umum, saya disini lagi. Apakah sudah siap kalau saya memberi minyak suci? Reaksi makin semangat, siap. Jadi 2 pertanyaan saya lakukan, karena dua-duanya disanggupi, siap. Setelah menerima komunion dan menerima minyak suci, reaksinya sangat positif, bisa goyang. Padahal sebelumnya tidak bisa goyang sama sekali. Malah minta supaya dibangunkan dan duduk, lalu dia berikan bantal untuk sandal. Tetapi beberapa menit langsung mulai menjerit, sakit sekali kaki, sakit sekali tangannya, kaki kanan, kaki kiri, dan saya perhatikan dari mukanya mulai menghilang sedikit, tapi telapak tangannya dan telapak kakinya kemudian pucat, putih. Saya pijat-pijat sedikit tangannya, telapak tangannya, dan telapak kakinya. Tapi kondisinya sekali kurang bagus. Beberapa hari kemudian berita akan dihidupi, dan ketika kita di rumah sakit Apalas, sebabkan beliau sudah terisi. Lalu saya masuk dengan beberapa anggota legio, saya lihat kondisinya sudah di mata manusia kurang memberi harapan lagi, kecuali berharap kepada Tuhan. Tentu saja pucat semua, kakinya semua, dan kesadarannya sudah ada, responnya sudah tidak ada di bagian awal.
untuk mengukur penyediaan dan hari. Saudara terkasih, dan pada akhirnya malam dia berkata, sudah selesai. Semua perjuangannya selesai, penderitaannya selesai, memulai hidup yang baru. Mereka membuka berita pagi untuk berbagi grup. Begitu saya membuka berita pagi-pagi, berita sedih yang pertama muncul. Dan buka grup, beberapa grup beritanya sama. Kita yang baik-baiknya tidak lebih untuk hidup yang baru. Oleh sebab itu, baik hidup kita maupun kematian kita persembahkan kepada Allah. Hidup manusia dipakai untuk menabung hal-hal baik yang berkenan pada Tuhan, karena itu yang membawa serta pergi menghadap ke Tuhan. Ketika kita datang Tuhan, kita ditanya apa yang membuat di dunia. Dan perbuatan-perbuatan yang dia menyertai manusia sampai ke akhirat. Maka baiklah kita bijaksana menghadapi hidup, memaknai dan mengisinya dengan hal-hal yang baik. Jangan saya sudah berbau, bertahan dalam apa? Tidak mungkin dia hidup, apalagi makannya itu dengan pada sakit dan pasal yang sudah dikumpulkan. Bahwa berubah sikap manusia, bahwa hanya yang bisa hanya Tuhan yang dapat menunjukkan orang manusia. Manusia hanya melakukan ketiga dari manusia. Tentu saja banyak himbaw dari firman Tuhan kita dapatkan dan melakukan bukan hanya keluarga, tetapi semua yang lain. Semuanya ini menjadi pencerahan ketika mengalami peristiwa yang seperti pada ibu dan bapak Lukas dan bapak besar, kita tidak mengatur dan masa sendiri. Hidup kita diberikan oleh Tuhan dan segala tidak kembali. Allah sudah segala, Allah tujuan segala. Maka waktu kalimat sabar dan tawar, kesalahan dan rumah sesungguhnya rumah Allah tujuan setiap orang percaya. Semua sabar ini menunjukkan kita semua, menghibur kita terutama bahwa yang terbuka dan mengantar anak kita mesti mengutaskan layak memasuki rumah Bapa yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa yang Maha Baik, saudara kami, Mercy Novitasari telah menerima sakramen baptis dan sakramen pengurapan orang sakit. Semoga ia kau masukkan dalam kebahagiaan dan kemuliaan persekutuan Allah juga, dan kau gabungkan dalam persekutuan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon.
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian bagi kau, yang ditumpahkan bagi dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." hidup dan keadaan di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam kaya ini kita akan menunjukkan kembali iman kepercayaan dan pengharapan kita pada sabda Tuhan yang mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Mari dengan sabda ini kita menghantar saudara kita masih kita tadi kepada Bapa Sang Pencipta
Kita berdoa agar dia disertakan dan disatukan dengan kebahagiaan Kristus dalam kemuliaan abadi. Air suci akan dibersihkan sebagai penenang akan kebaptisan yang terimanya untuk kehidupan yang kekal. Terimalah dia ya Tuhan, supaya dia hidup bahagia selama-lamanya dan selama para kudus-Mu di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi ini aku berseru kepada Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Pada pengampunan dosa, agar orang mengasihimu dengan kegiatan. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kuduskanlah yang sahnya, agar dia kau bersihkan dari segala dosa dan kau bebaskan dari segala hukuman, semoga ia layak masuk dalam kerajaan yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Engkau selama-lamanya di surga, dengan pengenalan Kristus Tuhan kami dan sepanjang masa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memberkati bumi dan tanah serta meneruskannya sebagai tumpuan kaki. Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus telah berbagi dalam akal selama 3 hari. Maka kami mohon berkati dan segala tadi dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu bersih menguasai yang akan ditaburi dengan hati abadi karena Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuan melambangkan kemuliaan dan keagungan nama-Mu. Maka kami mohon berkatilah bunga ini yang akan kami terutama pada malam hamba-Mu, Mercy Novitasari yang kini menghadap-Mu. Semoga terutama bunga ini dan keagungannya menghadirkan kemuliaan yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini yang dengan Kristus Tuhan kami. Oleh Allah dari Mercy Tuhan dahulu diciptakan dari tanah dan diberikan kehidupan Allah, ini engkau kembali kepada Tuhan. Semoga engkau tetapkan wangi dan selembab di hadapan Tuhan. Semoga engkau memasuki rumah Bapa yang membawa tanda Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih dalam Yesus Kristus, hadirin semua yang bersama diberkati Tuhan. Saya mewakili keluarga yang berduka, pertama untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Martinus Matani yang telah melayani misa ekwen pada hari ini untuk anak terkasih kami, Mercy Novitasari, yang dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Perjalanan hidup di dunia ini tentu ada perubahan, ada kesalahan, ada kesalahpahaman, mungkin dengan teman kerja, mungkin dengan saudara, mungkin juga dengan orang tua yang belum termaafkan. Itu ada kesempatan yang kayak ini, saya mewakili keluarga memohon dengan sangat untuk memberikan hak pada anak terkasih kami, Novitasari.
sekarang juga mau petani. Hai. Tentu bawahnya itu dorong pintu, bak samping. Oh ini juga. Kalau ke bawahnya mereka. Halo. Halo. Coba. Sekali. Coba. Wah. Ada 2 meter. Kayak apa panjang gitu apa kecil barusan. Enggak, saya bilang ada di 2 meter ini panjangnya. Dua atau 2 jika ya, iya dapat aja. Jadi kelihatan pendek. Saudara sekalian, sidang perkabungan, mari kita mulai upacara pemakaman anak kekasih kita, Mercy Novitasari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus bersabda, biji gandum yang tidak ditanam dan mati akan tetap tinggal sebiji. Tetapi jika mati akan berbuah banyak sekali. Kini kita akan menyerahkan tubuh saudara kita, Mercy Novitasari, dengan mulia. Demikian pun saudara kita ini akan dibangkitkan untuk kehidupan kekal. Marilah kita saling meneguhkan dalam kepercayaan ini. Allah Bapa yang Maha Rahim dan kematian kami berada di tangan-Mu. Engkau telah memanggil saudara kami, Mercy Novitasari, dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan hati sedih kami berada di sini untuk membaringkan jenazahnya dalam makam. Namun dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama, dan terimalah dia dalam pelukan cinta kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kutolak. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ia menghendaki agar dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku tidak ada yang pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita memasuki pemberkatan makam. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring dalam makam selama telah ditanamkan dalam diri saudara kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi.
Tanah. Manusia diciptakan dari tanah dan ia kembali ke tanah. Semoga Kristus mengalahkan kebinasaan maut dan memulihkan saudara kita ini dalam kebangkitan mulia. Tadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menanti dijawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara kita yang meninggal dalam persatuan dengan Tuhan, semoga dosanya diampuni. Marilah kita mohon. Semoga amalnya diterima dengan baik. Marilah kita mohon. Kekal, marilah kita mohon. Marilah kita berdoa kesucian mereka dipenuhi dengan cinta kasih Allah. Marilah kita mohon. Semoga mereka dihibur dalam kesusahan mereka. Marilah kita mohon. Marilah kita juga berdoa bagi diri kita sendiri. Semoga hati kita tidak tenggelam dalam urusan duniawi, tetapi selalu terbuka bagi Tuhan. Marilah kita mohon. Allah yang kekal dan kuat, dirimu dan tak henti-hentinya memuji Engkau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan semua dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita juga punya ibu yang sangat baik hati, ibu yang senantiasa peka akan segala si Novitasari ini dan mengantarkannya ke pangkuan putranya Yesus. Dan juga Bunda Maria memberikan penghiburan, peneguhan kepada segenap keluarga yang berduka. Kita berdoa 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Benaran buku siap lah, Mam. Menarang saya tindok. Menarang kalau sini kepalanya ini yang anu. Kepalanya yang tebal. Iya, kepalanya yang tebal. Ah, berarti lipat di situ. Lipat di situ ya. Lagi sedikit saja, Pak. Lipat di situ ya. Ya, lipat di situ. Ya. Kena setengah mati dibawa kalau masih panjang lagi. Baik. Ya. Ya. Lagi. Bunga dulu sama. Ya. Ada nih?
Ini saya kan patok tadi. Nah itu. Papannya sana ya? Panjang. Ya. Ember. Oh, ambil di papan. Oh, ada papan. Ada. Taruh sini. Belum. Hah? Belum. Ya, ambur saja betul. Kasih sana dulu. Pakai saja dulu. Pakai saja lagi. Ya. Ya. Lewat ke dalam. Lagi. Kasih 3 paku mas, supaya kuat lah. Om kasih keluar dengan itu lipatannya plastik. Tidak ada yang lihat itu kan? Ini orang. Ini jangannya auto itu orang. Tidak boleh gitu. Mana itu? Mau dinas deh. Auto saja. Ya. Bukalah surga tempat bahagia, Yesus Sang Putra Juru Selamat. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu